keras, salam reformanda Masiha Holongan. Shalom, nats firman Tuhan untuk renungan pagi hari ini terambil dari Kolose 2 ayat 18. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Tanpa sadar, jika kita mencoba memperkenalkan Yesus dan ajarannya secara logika, bukan secara iman dan tuntunan firman dan Roh Kudus, kita bukannya menemukan kebenaran sejati dari Yesus dan ajarannya. Sebaliknya, hal itu menjadi suatu ajaran sesat, karena kita akan memasukkan pikiran dan kehendak kita. Itulah yang diingatkan Paulus dalam nats kita hari ini. Paulus memberitahukan adanya ajaran-ajaran sesat dari para guru-guru palsu yang pada akhirnya dapat menyesatkan dan membuat kita gagal menerima kemenangan dan keselamatan. Nats ini menyadarkan kita bahwa banyak cara iblis untuk membuat kita jauh dari Tuhan, jauh dari ajaran yang benar. Ironisnya, iblis memakai orang-orang yang pintar, orang yang sudah mengenal dan mengetahui ajaran Yesus, namun tidak menghidupinya. Mereka ingin meninggikan dirinya dari pengetahuannya. Dari banyak ajaran sesat itu, satu yang ingin diangkat nats ini adalah ajaran tentang malaikat. Sebagai perantara Allah, ibadah kepada malaikat harus dilaksanakan. Status malaikat sebagai pesuruh Allah disejajarkan dengan Allah. Padahal, ibadah hanya ditujukan kepada Allah dan Yesus Kristus. Setiap hal yang mencoba menggeser kedudukan Allah dan Yesus Kristus dari tahta kemuliaannya adalah suatu penyimpangan. Setiap hal yang mengangkat sesuatu menjadi sama dengan Allah dan Yesus Kristus juga adalah suatu penyimpangan atau ajaran sesat. Setiap hal yang membelokkan ajaran Yesus dari yang tertulis dalam Alkitab adalah suatu ajaran sesat. Inilah yang ditentang Paulus dalam perikop ini dan juga harus kita tentang dalam kehidupan kita saat ini. Karena itu, nas ini menjadi suatu peringatan untuk waspada dan kritis terhadap ajaran-ajaran yang ada di sekitar kita. Nas ini mengajar kita untuk tidak membuat dan menyembah ilah lain di dalam hidup kita, untuk tidak menjadikan diri kita menjadi pusat dan meninggikan atau menyetarakan diri kita dengan Tuhan. Sikap ini adalah sikap menduakan Tuhan dan pada akhirnya melupakan Tuhan. Tuhan tidak ingin dimadu dan dipadu dengan yang lain. Karena itu, marilah kita dengan tekun dan setia beribadah hanya kepada Tuhan, karena hanya Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami boleh merenungkan sebahagian dari firman-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk dapat memahami firman-Mu pada pagi hari ini. Berikan kami hikmat yang daripada-Mu, supaya kami boleh tekun dan setia di dalam beribadah hanya kepada Tuhan saja. Berkati aktivitas kami ya Tuhan yang dimulai pada pagi hari ini, agar bisa berkenan kepada-Mu. Dengar dan kabulkanlah doa dan permohonan kami ini ya Tuhan, karena kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Salam reformanda Masiha Holongan.